Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma rumah sakit yang khas, bau karbol, obat, dan sedikit aroma tanah basah dari taman kecil di dekat gerbang. Solihin, seorang driver ojek online berusia 30-an, duduk di atas motornya sambil mengisap rokok yang tinggal separuh. Helmnya terletak di setang, dan jaket hijau yang sudah lusuh menempel erat di badannya. Sudah hampir 1 jam ia menunggu order. Malam itu sepi. Kebanyakan restoran tutup lebih awal karena hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang selalu membuat sebagian besar warga kota lebih memilih tinggal di rumah. Namun Solihin tidak percaya tahayul. Yang penting baginya adalah cuan. Ia mengusap layar ponselnya yang sudah mulai retak di pinggir, membuka kembali aplikasi mitra ojek online-nya. Yah, masih kosong aja, gumamnya pelan, sembari melirik jam di layar. Pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba ponsel bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Bel order makanan masuk. Dari pengguna tanpa nama. Restoran Warung Sari Laris. Tujuan RSUD Mulia Sejahtera, Ruang 07, lantai bawah. Instruksi: harap antar langsung ke dalam ruangan. Jangan serahkan ke orang lain. Solihin mengernyit. Ruang 07, lantai bawah. Ia menatap peta lokasi yang muncul di aplikasi. Titik pengantaran memang ada di dalam area rumah sakit, agak jauh dari lobi utama. Ia membuka profil pemesan. Tidak ada foto, tidak ada nama, hanya tulisan, pengguna tanpa nama. Status pembayarannya sudah lunas dengan e-wallet. Yang penting duitnya udah masuk. Gaslah, ucapnya sambil memutar kunci motor dan tancap gas menuju Warung Sari Laris yang masih buka 24 jam. Warung Sari Laris terletak di gang kecil tak jauh dari rumah sakit. Warungnya sempit. Dindingnya terbuat dari triplek dengan lampu neon putih menyala terang, membuat suasana terasa kontras dengan malam di luar yang dingin dan remang. Seorang ibu setengah baya menyambut Solihin dengan senyum lelah. Orderan atas nama siapa, Mas? Ini, Bu. Tapi gak ada nama. Cuma ditulis, pengguna tanpa nama. Tujuannya ke RSUD, Ruang 07, lantai bawah katanya. Ibu itu mendadak berhenti membungkus nasi goreng. Ekspresinya berubah aneh. Ruang 07, bisiknya pelan. Iya, kenapa, Bu? Si ibu hanya menggeleng dan buru-buru menyelesaikan pesanannya. Ia menyerahkan 1 bungkus nasi goreng dalam kantong plastik putih. Ini, bawa aja, Mas. Tapi jangan lama-lama di sana. Kalau bisa, jangan lihat-lihat ke dalam. Solihin tertawa kecil. Bu, saya ini udah sering nganter ke kamar isolasi, ke IGD, ke kamar mayat juga pernah. Gak ada takut-takutnya. Ibu warung itu tak menjawab. Ia hanya menatap Solihin sesaat, lalu kembali menunduk melayani pelanggan lain. Solihin tiba di pelataran belakang RSUD sekitar pukul 23.25. Gerbang utama sudah ditutup. Jadi ia memarkir motor di area samping yang biasa digunakan untuk ambulans dan kendaraan logistik. RSUD Mulia Sejahtera adalah rumah sakit tua. Dibangun sejak zaman kolonial. Bangunannya besar dan memiliki banyak lorong bawah tanah yang masih digunakan hingga kini. Meski sudah mengalami renovasi berkali-kali, kesan angker masih melekat. Terutama di malam hari, ketika hanya beberapa lampu menyala dan suara mesin-mesin rumah sakit mengisi keheningan seperti desahan hantu tua. Solihin berjalan ke pintu belakang sesuai petunjuk dalam aplikasi. Pintu itu tidak dikunci. Ia mendorong perlahan dan masuk ke dalam koridor panjang yang kosong. Lampu menyala sebagian, meninggalkan bayangan-bayangan gelap di sudut lorong. Sebuah tanda panah bertuliskan, lantai bawah ruang penyimpanan, tergantung di dinding. Lantai bawah lewat sini. Gumamnya sambil menapaki tangga tua yang menuju ke bawah tanah. Setiap langkahnya menimbulkan gema. Tangga itu dingin, bau lembab dan karbol mencampur jadi satu, menusuk hidung. Setelah 2 menit menuruni tangga,
Ia sampai di lantai bawah. Lorong di sini lebih gelap. Hanya beberapa lampu neon tua yang berkelip-kelip. Ia melirik ponselnya. Titik lokasi sudah sangat dekat. Tiba-tiba, suara notifikasi kembali berbunyi. Surat keluar pesan dari pemesan. Silakan ketuk pintu 3 kali. Jangan berbicara. Letakkan makanan di meja sebelah kiri pintu. Jangan lihat ke dalam. Solihin mengangkat alis. Main rahasia-rahasiaan. Segala jangan ngomong. Gumamnya kesal. Tapi, ia tetap mengikuti instruksi. Uang sudah diterima. Tidak perlu repot debat. Ia berdiri di depan ruang 07. Pintu besi tua, dicat putih yang mulai mengelupas. Tidak ada tanda atau nama ruangan. Hanya angka 07 tertempel di atas pintu, terbuat dari stiker emas yang sudah pudar. Ia ketuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tidak ada suara dari dalam. Namun saat ia hendak meletakkan makanan, ia melihat sesuatu. Pintu bergerak sedikit, terbuka sendiri. Celah kecil terbuka, cukup untuk mengintip ke dalam. Ruangan gelap. Namun dari cahaya lampu lorong, Solihin bisa melihat beberapa ranjang besi tersusun. Di atas ranjang-ranjang itu, terlihat tubuh-tubuh terbaring diam, tertutup kain putih. Jantung Solihin berdegup keras. Ini ruang jenazah. Ia perlahan meletakkan kantong plastik berisi nasi goreng di meja samping pintu. Tangannya sedikit gemetar. Namun sebelum ia berbalik, ia mendengar suara dari dalam. Terima kasih, Solihin. Bukan suara dari ponsel, tapi suara langsung, pelan, berat, seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam rongga kosong. Solihin menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di pintu. Ia mundur 2 langkah. Detak jantungnya makin cepat. Ponselnya kembali berbunyi. Ia mengangkat dan melihat layar notifikasi yang membuat darahnya dingin. Order selesai. Terima kasih telah mengantar makanan. Silakan keluar dengan tenang. Namun layar ponsel juga menampilkan foto. Sebuah foto yang baru saja diambil. Foto dirinya berdiri di depan pintu ruang 07, dengan tangan hitam besar mencengkeram bahunya dari belakang. Solihin menjerit. Ia lari secepat mungkin meninggalkan lorong itu, menaiki tangga dengan napas memburu. Di belakangnya, terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang menyeret kakinya mengikuti. Ketika ia sampai di lantai atas dan menendang keluar pintu darurat, udara dingin malam langsung menyambut wajahnya yang pucat. Ia menoleh ke belakang. Pintu tertutup pelan. Tak ada siapa-siapa. Namun suara pelan terdengar samar dari dalam lorong itu, seperti bisikan angin yang membawa pesan. Kami akan memesan lagi. Langit di luar RSUD Mulia Sejahtera sudah sepenuhnya kelam. Hanya lampu taman dan sorotan dari lampu jalan yang menyala temaram, membentuk siluet bangunan tua rumah sakit itu menjadi lebih mencekam. Solihin berdiri terpaku di samping motor tuanya yang terparkir dekat pintu belakang rumah sakit. Angin malam membelai tengkuknya seperti sentuhan tak kasat mata. Ia masih memegang ponselnya yang baru saja menampilkan notifikasi aneh dan foto menyeramkan. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi telapak. Tapi rasa penasaran yang bercampur dengan perasaan tak nyaman membuatnya kembali masuk ke area rumah sakit. Kali ini bukan untuk mengantar makanan, tapi untuk mencari jawaban. Pintu besi belakang rumah sakit itu terbuka dengan suara berat. Langkahnya masuk kembali menyusuri lorong-lorong sunyi, tempat yang beberapa malam lalu nyaris membuatnya kehilangan kesadaran. Lampu-lampu lorong sebagian mati. Yang menyala hanya berkelip seperti nyawa yang tersisa setengah. Suara langkahnya bergema panjang, dan tiap gema seperti diikuti oleh langkah samar lainnya, entah nyata atau hanya halusinasi. Ia menarik napas panjang. Gak boleh takut, Lin. Gak boleh. Ini cuma rumah sakit. Cuma lorong kosong. Namun hatinya membantah. Setiap langkah seperti menusuk-nusuk pikirannya. Bangunan tua itu seperti makhluk hidup yang sedang menatapnya diam-diam, menunggu dia semakin masuk ke dalam perutnya. Saat sampai di perempatan lorong, Solihin berhenti. Di ujung lorong sebelah kanan, berdiri sosok seseorang. Tinggi,
berseragam putih seperti perawat, berdiri membelakanginya, diam seperti patung. Rambutnya panjang, terurai, menutupi sebagian punggung. "Halo?" panggil Solihin lirih. Sosok itu tidak bergerak. Solihin melangkah mendekat, meski jantungnya berdetak kencang. Tapi saat ia berjalan beberapa langkah lagi, lampu di lorong itu padam seketika. Dan saat menyala kembali, sosok itu sudah tidak ada. Solihin langsung berhenti. Napasnya tercekat. Ya Allah, siapa itu barusan? Ia mundur 2 langkah, tapi suara derit pelan terdengar dari arah ruang sebelah kiri. Pintu kayu tua terbuka sedikit, memperlihatkan lorong lain yang lebih gelap. Suara seperti roda logam diseret menyusul dari dalam ruangan itu. Pelan-pelan, Solihin melangkah mendekat. Ia menyalakan senter dari ponselnya, menerangi jalan di depannya. Lorong itu seperti belum digunakan dalam waktu lama. Debu menumpuk di lantai, dan beberapa sarang laba-laba tergantung di atas lampu mati. Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Order baru masuk. Tujuan: RSUD Ruang 07, lantai bawah. Pengirim: tidak diketahui. Catatan: kembali ke tempatmu semula. Solihin menatap layar ponsel itu dengan ngeri. Ia tidak pernah menyalakan aplikasi, tapi order masuk sendiri. Dan entah bagaimana, sistem bisa mengenali lokasinya. Ia merasa seperti sedang dipantau. Diawasi. Ia menekan tombol tolak. Tapi pesan lain langsung muncul. Tidak bisa ditolak. Kamu sudah menjadi bagian dari layanan ini. Seketika itu juga, lampu-lampu lorong padam semuanya. Hanya ponsel Solihin yang memancarkan cahaya redup dari senter. Dan dalam cahaya itu, ia melihat bayangan melintas cepat di ujung lorong. Bayangan seseorang berlari. Cukup. Balik. Ini udah gila, pikirnya. Ia berbalik, mencoba kembali ke pintu belakang. Namun saat ia menelusuri lorong yang sama, jalan itu tak lagi sama. Pintu-pintu berubah posisi. Tangga yang tadi ia lewati hilang. Seolah bangunan ini memutar dirinya. Solihin mulai panik. Ia mencoba membuka pintu acak, namun semua terkunci. Hanya satu pintu yang terbuka, pintu tanpa nama, catnya mengelupas, dan di bawahnya terdapat genangan air yang menghitam. Dengan terpaksa, ia masuk ke ruangan itu. Di dalam, aroma tajam seperti kapur barus tercampur darah menyambutnya. Ruangan itu tampak seperti ruang ganti. Loker-loker besi berderet di satu sisi, dan cermin besar tergantung di sisi lainnya. Solihin menatap cermin, tapi yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Ia melihat pantulan ruangan yang sama, namun kosong. Tidak ada dirinya, tidak ada ponsel, hanya ruang kosong. Pelan-pelan, bayangan lain muncul dalam cermin itu. Sosok anak kecil berdiri di sudut ruangan, mengenakan baju pasien rumah sakit yang lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap Solihin melalui cermin. Mulutnya bergerak. Jangan ke ruang 07. Cermin bergetar. Lalu retak. Retakan itu menyebar cepat, hingga cermin pecah berkeping-keping dan jatuh ke lantai. Solihin mundur. Napasnya terengah. Ini bukan rumah sakit. Ini neraka, bisiknya lirih. Tiba-tiba terdengar langkah pelan. Dari balik pintu yang ia masuki, muncul suara langkah sepatu menyeret. Ia bersembunyi di balik loker, menahan napas. Pintu terbuka pelan. Dalam bayangan lampu lorong yang remang, masuk sosok pria memakai jas dokter. Namun kepalanya menunduk. Ketika menoleh, wajahnya hancur, seperti habis terbakar. Solihin, kata sosok itu dengan suara dalam dan bergema. Solihin tak tahan lagi. Ia lari keluar, menyusuri lorong sembarang arah. Setiap langkahnya seperti berlari dalam lumpur. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Akhirnya ia melihat pintu besi dengan label samar. Lantai bawah. Meski takut, ia tahu jalan satu-satunya untuk keluar dari mimpi buruk ini adalah dengan kembali ke tempat semuanya bermula. Ia menuruni tangga tua itu sekali lagi. Tangga yang sama, namun kali ini dindingnya basah, dan bercak merah menghiasi lantainya.
Bau busuk menyengat, seperti bangkai tikus tercampur karbol basi. Ketika sampai di bawah, ia berdiri di depan ruang 07. Pintu besinya tertutup, namun dari dalam, terdengar suara sendok yang mengenai piring. Seolah ada yang sedang makan. Dari dalam celah itu, aroma yang menyengat langsung menyerang hidung, paduan antara formalin, karbol tua, dan bau daging yang sudah tak segar. Ruang 07. Lorong di belakangnya sudah tak ada suara. Seakan semua denyut kehidupan berhenti tepat di depan ruangan ini. Tak ada suara mesin, tak ada langkah kaki, tak ada siapa-siapa. Hanya dia, ruang sunyi, dan ketegangan yang menyayat dada. Dengan napas tertahan, Solihin mendorong pintu perlahan. Engsel berderit. Suara beratnya menggema seperti jeritan besi tua yang menolak dibuka. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi lampu neon kuning pucat di pojok langit-langit. Begitu masuk, udara langsung terasa menusuk tulang. Dingin yang tak wajar, seperti berada di dalam lemari es besar. Lantai putih yang kusam memantulkan pantulan suram dari cahaya neon yang berkedip-kedip. Di hadapannya, ada 4 ranjang besi berjajar, masing-masing dengan kain putih menutupi tubuh-tubuh tak bernyawa. Solihin menahan napas. Tubuhnya bergetar. Ini bukan sekadar ruang medis. Ini bukan ruang rawat. Ini ruang jenazah. Ia ingin berbalik, ingin lari keluar. Namun kakinya seolah terpaku. Di pojok ruangan ada meja besi kecil, dan di atasnya, bungkus plastik putih. Matanya membelalak. Itu nasi goreng yang aku antar malam itu. Tiba-tiba ponselnya bergetar di saku jaket. Ia buru-buru meraihnya. Layarnya menyala sendiri tanpa disentuh. Order selesai. Terima kasih sudah mengantar makanannya. Namun yang membuat darahnya benar-benar beku adalah suara lain. Bukan dari ponsel. Suara kunyahan. Pelan. Berat. Bak. Solihin perlahan memutar pandangan ke arah ranjang paling dekat. Salah satu kain putih mulai bergerak. Gelembung udara muncul dari balik kain, diikuti oleh suara tarikan napas berat dan parau. Lalu perlahan, tangan pucat dengan jari-jari kurus menjulur keluar dari sela kain itu. Ya Allah, desis Solihin. Ia mulai mundur pelan. Tapi tangan itu terangkat lebih tinggi, dan menarik kain putih ke bawah. Wajah yang muncul membuat Solihin nyaris berteriak. Mata terbuka lebar. Bola matanya nyaris keluar. Kulitnya pucat kebiruan. Ada bekas luka di sekitar bibir dan pipi seperti bekas terbakar. Namun bibirnya tersenyum. Enak, makanannya. Suara itu pelan, seperti suara seseorang yang tenggorokannya berlubang. Solihin berbalik dan mencoba kabur. Tapi pintu ruang 07 tertutup sendiri, menghantam keras dan mengunci dirinya di dalam. Ia menabrak pintu itu, menekannya, tapi sia-sia. Tak bergeming. Suara di belakangnya semakin ramai. Ia menoleh. 3 ranjang lainnya kini juga bergerak. Kain putih beterbangan. Tubuh-tubuh itu duduk satu persatu. Mereka semua mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Wajah mereka rusak, terbakar, membusuk, mata kosong. Namun semua tersenyum. Dan di tengah ruangan, satu meja makan besi kini entah sejak kapan muncul. Di atasnya ada piring, sendok, nasi, sate, dan darah yang menggenang. Ayo duduk, Solihin, ucap salah satu dari mereka. Gantian kamu sekarang yang dihidangkan, sambung yang lain dengan suara serak. Solihin mundur, memegangi dinding, mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Ia jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat. Ponselnya kembali menyala. Namun layar kini hanya menampilkan satu kalimat. Order belum selesai. Kamu belum memberi balasan. Kemudian muncul nama pengirim. Amom. DRS Sugeng. Ruang 07. Solihin tersentak. Nama itu. Sugeng. Ia ingat, pernah membaca artikel lama tentang seorang dokter jaga malam yang tewas di ruang bawah tanah RSUD ini karena insiden kebakaran. Tidak jelas penyebabnya. Tapi rumor menyebut bahwa ia sedang menyimpan sesuatu di ruang jenazah yang bukan sekadar tubuh manusia.
Kami dulu hidup. Kami dulu lapar. Tapi dunia melupakan kami. Salah satu makhluk itu berbicara sambil mendekat, menyeret kakinya. Tangan kirinya menggenggam tusuk sate, dan darah menetes dari ujungnya. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba Solihin merasa tubuhnya mulai lemas. Pandangannya kabur. Ruangan seakan berputar. Ia mencoba memegang dinding, namun tangannya melewati dinding itu seolah dindingnya bukan nyata. Seperti ia berada di dunia yang terbelah. Ia terdorong ke tengah ruangan, dikelilingi oleh keempat makhluk itu. Mereka mulai membacakan sesuatu, seperti mantera. Kami terima Solihin, menjadi pelayan baru, yang mengantar makan bagi mereka yang tak hidup. Tidak, teriak Solihin. Seketika, pintu ruang 07 terbuka lebar dengan suara ledakan besi. Cahaya putih terang masuk dan menghantam wajah-wajah hancur itu. Mereka menjerit. Teriakan mereka seperti kaca pecah di telinga. Solihin merangkak keluar, tubuhnya setengah sadar. Ia terseret ke lorong luar, dan melihat cahaya dari lantai atas. Ia bangkit dan lari, meski lututnya nyaris patah. Tangga itu, tangga menuju kehidupan. Ia naik tanpa menoleh. Di belakangnya, terdengar suara terakhir. Kami belum selesai, Solihin. Kami akan memesan lagi. Di atas, seorang petugas keamanan yang baru saja selesai ronda malam melihat Solihin terhuyung keluar dari lorong bawah tanah. Mas, dari mana? Itu ruang bawah. Udah dikunci bertahun-tahun. Solihin pingsan tepat di depannya. Beberapa jam kemudian, saat Solihin siuman di ruang IGD, para perawat mencatat bahwa ia mengalami tekanan darah turun drastis, tangan berkeringat dingin, dan pupil mata melebar. Dokter menyebut ia mengalami semacam syok berat, mirip trauma ekstrim. Namun anehnya, di sakunya ditemukan bungkus nasi goreng yang sama, masih utuh, padahal jelas telah diantar 2 malam lalu. Dan lebih aneh lagi, ponselnya, ketika dinyalakan oleh salah satu perawat, hanya menampilkan 1 layar hitam bertuliskan, "Order selanjutnya menunggu." Langit malam membentang kelam, tanpa bintang, seolah langit pun tak ingin menatap bumi tempat Solihin berada. Suasana di RSUD Mulia Sejahtera tampak normal dari luar, lampu-lampu menyala, petugas jaga terlihat di pos satpam, dan kendaraan sesekali keluar masuk. Tapi bagi Solihin, tempat itu kini tak ubahnya seperti lubang hitam yang bisa menelan siapapun yang cukup ceroboh untuk masuk terlalu dalam. Sudah 2 hari berlalu sejak peristiwa mengerikan di ruang 07. Luka pada tubuhnya tak ada, tapi batinnya hancur. Setiap malam ia terbangun dari tidur dengan tubuh basah oleh keringat, seolah baru bangkit dari dalam kolam mayat. Dan ponselnya, meski sudah ia coba matikan, reset, bahkan ganti akun, selalu menyala dengan pesan yang sama. Order menunggu, kembali ke tempatmu semula. Namun yang paling membuat Solihin tak bisa diam adalah foto yang muncul tanpa ia ambil. Foto dirinya, berdiri di depan ruang 07, dengan bayangan gelap memegang pundaknya. Ia tahu betul itu bukan editan. Akhirnya, saat malam mulai turun untuk ketiga kalinya sejak insiden itu, Solihin kembali memarkir motornya di dekat pos Satpam RS. Ia berjalan perlahan ke dalam, mencoba tampak seperti pengunjung biasa. Tapi langkahnya langsung dihentikan oleh suara berat dari belakangnya. "Mas, mau kemana?" Solihin menoleh. Seorang pria tua berseragam satpam berdiri, menatapnya curiga. Namanya Pak Rasiman. Sudah lebih dari 20 tahun bekerja di RSUD Mulia Sejahtera. Tubuhnya tinggi besar, dengan kumis tebal dan sorot mata tajam yang membawa wibawa tersendiri. Saya mau tanya, Pak, soal satu ruangan di lantai bawah." Jawab Solihin gugup. "Ruangan mana?" tanya Pak Rasiman. "Ruang 07. Pak Rasiman langsung diam. Pandangannya berubah kaku. "Mas, ruang itu nggak ada. Udah lama ditutup. Bahkan secara resmi, nomor itu gak pernah dipakai. Di lantai bawah hanya ada penyimpanan dan kamar jenazah. Dan itu pun dibatasi. Yang bisa masuk hanya petugas forensik dan perawat tertentu." Solihin buru-buru menunjukkan ponselnya, memperlihatkan riwayat order yang aneh.
Nah ini, Pak, saya dapat pesanan 3 malam lalu. Lokasinya jelas tertulis ruang 07, lantai bawah. Bahkan ada yang nyuruh saya masukin langsung makanannya. Pak Rasiman mengamati ponsel itu dengan seksama. Lalu ia menarik napas berat. Mas, ikut saya. Tapi jangan cerita ini ke siapa-siapa dulu. Banyak hal di RS ini yang lebih baik disimpan. Mereka turun ke ruang arsip di lantai dasar, dekat ruang logistik. Di sana, Pak Rasiman membuka sebuah lemari tua yang penuh dengan map-map berdebu. Ia menarik satu berkas berlabel tahun 1999. Dulu, ada ruang bernama ruang 07 di bawah tanah, ujar Pak Rasiman pelan. Digunakan untuk menyimpan jenazah-jenazah tak dikenal, yang gak ada identitas, korban kecelakaan, gelandangan, atau mayat dari luar kota. Tapi tahun 2001, terjadi kebakaran kecil. Ada satu petugas jaga malam yang meninggal, namanya Pak Sugeng. Setelah itu, ruang itu ditutup permanen. Solihin menelan ludah. Tapi saya ketemu dia, Pak. Dia yang bilang, terima kasih sudah antar makanan. Pak Rasiman menggeleng. Kau gak mungkin ketemu Pak Sugeng. Jenazahnya waktu itu gosong parah. Dan, bukan cuma dia. Beberapa jenazah yang waktu itu disimpan, hilang. Saat pemadaman api selesai, hanya ada 2 jasad utuh dari 5 yang awalnya disimpan. Solihin memelototi berkas yang ditunjukkan Pak Rasiman. Ia membaca nama-nama yang tercatat sebagai pasien tak dikenal. Pasien 3, perempuan tak dikenal, luka bakar 80%, ditemukan dekat terminal. Pasien 4, anak laki-laki usia 9 tahun, korban penelantaran, meninggal karena hipotermia. Pasien 5, pria usia 50-an, luka bacok berat, tidak ditemukan identitas. Apa mereka yang saya lihat waktu itu? Bisik Solihin. Pak Rasiman menatap Solihin serius. Mereka tidak pernah dikenali, tidak pernah dimakamkan secara layak. Mungkin mereka masih menunggu. Solihin merasa perutnya melilit. Ia duduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Pak, saya cuma nganter makanan. Saya gak tahu apa-apa. Justru itu, Mas, kata Pak Rasiman sambil menepuk pundaknya. Mereka butuh seseorang untuk mengantar. Dan kau sudah masuk dalam daftar mereka. Malam itu, meski ketakutan, rasa penasaran tetap membakar kepala Solihin. Setelah pamit dari Pak Rasiman, ia kembali ke rumah. Tapi ponselnya terus-menerus mengirim notifikasi. Layar terkadang menyala sendiri, bahkan saat ponselnya dimatikan paksa. Akhirnya, menjelang tengah malam, ia duduk di depan ponsel, menatap aplikasi ojek online-nya. Namun kini aplikasi itu tak lagi menampilkan menu normal. Hanya satu tombol muncul di layar. Terima order terakhir. Solihin menekan tombol itu dengan tangan gemetar. Lokasi muncul. Pengantar. Solihin. Tujuan. Ruang 07 untuk mereka yang masih lapar. Catatan. Datanglah sendirian. Jangan bawa apapun kecuali niat yang tulus. Dan tepat saat tombol itu ditekan, listrik di rumah Solihin padam. Semua gelap. Namun ponsel masih menyala, dan dari speakernya terdengar suara-suara samar, tangisan, jeritan, suara sendok mengenai piring, dan suara berat, seperti dari bawah tanah. Kami tahu kamu akan kembali. Pak Rasiman menyarankan agar Solihin berbicara langsung dengan seseorang yang dulu pernah bertugas di ruang jenazah, Bu Erni, seorang perawat senior yang kini sudah hampir pensiun dan bekerja di bagian administrasi. Bu Erni duduk di ruangannya yang sempit di belakang laboratorium patologi. Wajahnya datar, namun sorot matanya menyimpan trauma yang belum selesai. Ketika Solihin menceritakan pengalamannya, dengan suara pelan, detail demi detail, Bu Erni tak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dari kursinya, membuka sebuah lemari arsip tua, dan mengeluarkan map berwarna coklat kusam. Kalau kamu benar-benar mau tahu, katanya sambil menyerahkan map itu, baca ini, tapi jangan menyesal. Solihin membuka lembaran pertama. Data jenazah tak teridentifikasi. Tahun 1999,
2002. Penyimpanan sementara. Ruang sementara 07. Lantai bawah RSUD. Pasien tanpa nama 3. Jenis kelamin perempuan. Usia 25 tahun. Ditemukan Terminal Pasar Lama. Kondisi luka bakar 80%, tidak sadarkan diri, meninggal 2 jam setelah evakuasi. Catatan, mengenakan baju pesta robek, luka di tangan diduga bekas ikatan tali. Pasien tanpa nama 4. Jenis kelamin laki-laki. Usia 9 tahun. Ditemukan di bawah jembatan Cikaret. Kondisi hipotermia, tubuh kurus ekstrim, tanda-tanda malnutrisi parah. Catatan, tidak merespons saat diberi makan, meninggal dalam tidur malam pertama. Pasien tanpa nama 5. Jenis kelamin laki-laki. Usia 55 tahun. Ditemukan lorong belakang rumah makan, luka bacokan di dada. Kondisi meninggal sebelum sempat diberi tindakan. Catatan, gigi penuh daging mentah saat ditemukan, dugaan gangguan kejiwaan. Solihin membaca dengan jari gemetar. Wajah-wajah yang ia lihat di ruang 07 mulai cocok satu persatu. Perempuan dengan wajah terbakar, anak laki-laki kurus yang dia menatapnya, dan pria tua dengan wajah tajam yang berbisik, "Kami belum kenyang." "Ini mereka," bisik Solihin. Bu Erni duduk perlahan. "Dulu, RS ini tidak punya cukup fasilitas. Kami menampung jasad-jasad tak dikenal di satu ruangan bawah tanah. Karena tak ada keluarga, dan prosedur kremasi belum tersedia, mereka dibiarkan begitu saja, berminggu-minggu, kadang berbulan." "Mereka tidak dimakamkan?" tanya Solihin, hampir tak percaya. "Kadang, sampai bau mayat memenuhi lorong, baru dipindahkan ke makam massal. Tapi ada yang tidak pernah dipindahkan." Solihin menelan ludah. "Yang mana?" "Pasien 4. Anak kecil itu. Tidak ada catatan pemindahan. Bahkan ketika dicek, jenazahnya hilang. Tapi anehnya, kadang ada petugas kebersihan yang melapor melihat anak kecil berbaju pasien duduk di bangku depan ruang 07, seperti sedang menunggu dijemput." Suasana ruangan menjadi hening. Lalu Bu Erni berkata pelan, "Dan setiap hari Kamis malam, kami selalu mencium bau nasi goreng dari dalam ruang itu." Solihin meninggalkan rumah sakit sore itu dengan dada berat. Kepalanya penuh dengan kisah-kisah kematian yang tidak tenang. Mereka yang tak dikenang. Mereka yang dibiarkan pergi tanpa nama. Di malam harinya, seperti yang telah ia duga, ponselnya kembali menyala. Order baru masuk. Tujuan, ruang 07 peringatan kematian. Instruksinya kali ini berbeda. "Tolong bawa makanan yang mereka sukai. Jangan lupa lilin. Hari ini, hari mereka dulu meninggal." Solihin nyaris menjatuhkan ponsel. Ia mencoba mengabaikannya, tapi notifikasi terus muncul, berkali-kali. Ponsel bergetar tanpa henti. Bahkan ketika ia matikan, tetap menyala sendiri. Akhirnya, dengan terpaksa, ia memesan nasi goreng dari warung yang sama seperti malam pertama, membeli sebungkus sate ayam, dan membeli lilin putih kecil di toko kelontong dekat rumah. Semua terasa absurd, tapi nalurinya berkata, "Selesaikan ini, atau selamanya kamu akan dihantui." Jam menunjukkan pukul 23.45 ketika Solihin tiba lagi di rumah sakit. Ia tidak melalui pintu belakang seperti sebelumnya. Aneh, kali ini lorong utama RS sepi total. Bahkan satpam dan perawat tidak terlihat. Seperti rumah sakit ini sedang diam-diam menonton, menyaksikannya kembali melangkah ke perutnya yang terdalam. Ia turun ke lantai bawah. Tangga itu gelap, tapi ia sudah hafal langkahnya. Di ujung lorong, pintu ruang 07 terbuka perlahan, seperti menyambut seorang tamu istimewa. Di dalam, kali ini suasana berbeda. Tidak ada ranjang besi, tidak ada jenazah, hanya 3 kursi kecil, dan 1 meja panjang dengan taplak putih. Di atasnya, sudah ada 3 piring kosong. Solihin meletakkan makanan dan menyalakan 3 lilin. Cahaya redup menyinari ruangan. Lalu, mereka muncul. Pertama si anak kecil.
Ia duduk di kursi tengah, menatap nasi goreng dan tersenyum tipis. Lalu perempuan muda dengan wajah terbakar masuk dan duduk di kanan. Di sisi kiri, pria tua dengan tatapan dalam yang dingin. Mereka tidak berkata-kata. Mereka hanya makan. Perlahan. Nang. Solihin berdiri mematung. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini ritual. Semacam bentuk keadilan yang sangat telat untuk diberikan. Setelah selesai, si anak kecil menatap Solihin dan berkata dengan suara yang sangat halus, "Terima kasih. Sekarang kami kenyang." Perempuan di sebelahnya menambahkan, "Tapi masih banyak yang belum." Solihin ingin bertanya, tapi tak sempat. Lilin-lilin padam, dan cahaya ruangan kembali gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di halaman rumahnya. Di tangannya, masih menggenggam ponsel. Layar ponsel menyala. Kali ini tak ada notifikasi order. Hanya satu kalimat. "Kami akan panggil lagi, bila mereka yang tak dikenali masih lapar." Hari-hari bagi Solihin tak lagi berjalan seperti sebelumnya. Dunia siang dan malamnya mulai kabur. Batas antara realitas dan dunia tak kasat mata semakin tipis, seolah ia hidup di dua alam sekaligus. Sejak malam, peringatan kematian, di ruang 07, hidupnya berubah total. Ia tak lagi bisa menentukan kapan ia tidur dan kapan ia terjaga. Setiap malam, aplikasi ojek online-nya menyala sendiri. Meski sudah dicopot, aplikasinya selalu muncul kembali, tanpa ikon, hanya berwujud seperti notifikasi diam. Bukan dari Play Store, bukan dari sumber manapun. Ponselnya seperti telah dikuasai oleh sesuatu yang tak dapat ia kendalikan. Dan setiap notifikasi baru berbunyi, tubuhnya bergerak tanpa perintah pikirannya. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 1.12, Solihin terbangun dalam keadaan sudah mengenakan jaket dan helm. Tangannya menggenggam ponsel, dan di layar sudah tertulis, "Order masuk. Tujuan, Jembatan Lama Cikaret, bawah tiang utama." Catatan, mereka kelaparan di sini dulu. Antar dengan tenang. Jangan menoleh ke belakang. Ia tak ingat kapan ia bangun, atau kapan ia membuka aplikasi. Ia hanya tahu motornya sudah menyala, dan nasi bungkus entah dari mana sudah terikat di rak belakang motor. Seolah ia sudah bekerja, bahkan tanpa sadar. Solihin mulai takut pada dirinya sendiri. Ia berusaha menghentikan semuanya. Keesokan paginya, ia menyetel ulang ponsel, menghapus semua aplikasi, bahkan mengganti kartu SIM. Tapi malam harinya, layar menyala kembali, kali ini tanpa sentuhan. "Kamu sudah terdaftar, Solihin." Aplikasi ini tak butuh sinyal, tak butuh sistem, hanya butuh jiwa. Hari demi hari, Solihin hidup seperti boneka. Ia tidak lagi mengambil order dari pelanggan manusia. Semua ordernya kini datang dari sumber yang tak terlihat. Pernah suatu malam, ia mengantar makanan ke sebuah rumah tua kosong di pinggiran kota. Rumah itu gelap, tak berpenghuni, tapi pintu depannya terbuka seperti menyambut. Di dalamnya, tercium bau dupa dan darah. Ia melihat meja kecil dengan foto usang seorang anak kecil dan mangkuk kosong. Di meja tertulis, "Terima kasih. Kamu satu-satunya yang ingat kami." Ia pernah juga mengantar makanan ke bekas gedung bioskop yang sudah ambruk. Di sana, ia menyusuri lorong gelap bekas studio dan mendapati bangku-bangku yang sudah lapuk. Di tengah ruangan, terlihat bayangan penonton duduk berjejer, meskipun kursi-kursi itu kosong. Dan di layar bioskop yang tak menyala, terlihat wajah-wajah menghitam menatap ke arahnya. Solihin hanya meletakkan makanan di kursi depan layar dan mundur perlahan. Saat ia keluar, layar bioskop menampilkan satu tulisan, "Kau hidup karena memberi makan kami." Setiap pagi, ia pulang dengan tubuh gemetar. Helmnya basah oleh noda merah yang tak bisa dijelaskan. Jaketnya sering penuh tanah dan pasir, seperti habis digulingkan dari kuburan. Sepatunya basah meski malam tak turun hujan. Ia mulai kehilangan waktu. Pernah suatu hari ia keluar dari rumah pada jam 10 malam. Tapi ketika ia merasa baru saja mengantar satu pesanan dan pulang, matahari sudah tinggi.
Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Dan lebih mengerikan lagi, ponselnya merekam semua perjalanannya dalam mode peta. Ada lintasan tak dikenal, lokasi yang bahkan tak ada di peta digital manapun. Di antara bekas rawa, pemakaman tua, hingga jalan kecil yang sudah lama ditutup karena longsor. Tapi GPS-nya merekam semua, lengkap dengan catatan. Order selesai. Arwah puas. Solihin mulai dihantui tanya. Apakah ia masih hidup? Ataukah sebenarnya sudah mati dan hanya tinggal sebagai perantara? Ia tak lagi makan. Nafsu makan hilang. Tapi ia tak pernah lemas. Ia tak pernah sakit. Wajahnya semakin pucat. Di bawah matanya tumbuh lingkaran hitam. Rambutnya mulai rontok meski usianya masih muda. Tapi tubuhnya seolah terus digerakkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, ia mencoba menolak satu pesanan. Order datang pada pukul 2 dini hari. Tujuannya, bekas rumah sakit jiwa Karangjati, Sayap Barat. Catatan, penghuni lama lapar. Kami tidak ingin menunggu. Solihin menggigil. Ia tak ingin pergi ke tempat itu. Ia menekan tombol, tolak. Ponselnya mati seketika. Namun dalam hitungan detik, semua lampu di rumahnya padam. Anaknya menangis dari kamar. Istrinya terbangun dan menjerit, karena lemari di dapur jatuh sendiri. Kompor menyala dengan sendirinya, dan kipas angin berputar cepat seperti kerasukan. Di dinding rumah, muncul tulisan besar, ditoreh dengan sesuatu yang menyerupai darah. Terima pesanannya, atau kami yang datang ke rumah. Solihin langsung melompat keluar rumah, naik ke motornya, dan mengantar pesanan itu malam itu juga. Ia tak tahu apakah itu benar-benar untuk makan, atau untuk menenangkan para penghuni alam bawah. Ia pernah bertanya pada seorang ustaz tua yang tinggal di kampung tetangga. Ia menceritakan semuanya. Tentang ruang 07, tentang order yang tak bisa ditolak, tentang aplikasi yang tak bisa dihapus. Ustaz itu hanya menatapnya dengan mata berkaca. Anak muda, kau telah dipanggil oleh yang lapar, dan siapa yang memberi makan, akan terus jadi pelayan. Kau sudah menyuap mereka, maka mereka akan terus minta. Solihin bertanya, bisakah saya lepas? Ustaz itu menggeleng pelan. Kalau sudah jadi pengantar dunia arwah, maka kau hanya bisa berhenti dengan satu cara. Cara apa? Ketika kau menjadi sajian mereka sendiri. Sejak saat itu, Solihin berhenti berharap. Ia tak lagi melawan. Ia hanya menunggu order selanjutnya. Setiap malam, ponselnya bergetar sekali. Selalu satu kali saja. Tidak ada notifikasi lain. Order masuk, satu jiwa menunggu. Dan ia pergi, dengan helmnya, jaket penuh noda, dan wajah tanpa harapan. Orang-orang mulai melihatnya seperti hantu di jalanan. Wajahnya tirus, tatapannya kosong. Beberapa penjual makanan langganan bilang ia hanya diam berdiri, memesan tanpa suara, lalu pergi. Salah satu pedagang berkata, "Mas itu, kayaknya gak tidur, seperti bayangan. Tapi kalau dia muncul, pasti ada yang mati." Pagi-pagi, Solihin sering berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri dan bertanya, apakah aku ini masih hidup? Atau aku cuma sisa tubuh yang dijalankan oleh mereka yang tak terlihat? Ia tidak menemukan jawaban. Yang pasti, setiap kali ia bangun, jaketnya basah oleh darah, dan ada satu piring kosong di meja ruang tamu. Tak ada yang meletakkannya di sana. Tak ada yang memakainya, kecuali mereka. Langit malam di kota tampak lebih kelam dari biasanya. Awan menggantung pekat, menyembunyikan cahaya bulan. Angin berembus pelan, membawa suara-suara tak jelas dari kejauhan. Malam itu, Solihin terbangun dengan peluh membasahi tubuhnya. Tubuhnya dingin seperti es, dan jantungnya berdegup pelan, seolah tahu bahwa inilah malam terakhir. Ponselnya tergeletak di meja kecil samping kasur. Layar menyala sendiri. Tidak ada nada dering, hanya cahaya redup yang perlahan-lahan membentuk tulisan. Order kirim ke lokasi asal. Kita menunggu. Kali ini,
Bukan makanan yang dibawa, tapi dirimu sendiri. Solihin menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Sudah 7 malam berlalu sejak ia pertama kali menerima pesanan aneh itu. 7 malam yang membawanya masuk ke lorong-lorong gelap, rumah-rumah kosong, dan tempat-tempat yang seharusnya tidak dikunjungi siapapun. Kini, ia merasa sudah tahu kemana harus pergi. RSUD Mulia Sejahtera. Ruang 07. Ia mengenakan jaket yang sama seperti malam-malam sebelumnya, meskipun sudah penuh noda yang tak bisa dicuci. Helmnya usang, kacanya retak. Ia menyalakan motornya tanpa kata-kata, membiarkan mesin yang menggeram menjadi satu-satunya suara di malam sunyi itu. Sepanjang jalan, lampu jalan padam satu persatu saat ia lewat. Papan reklame berkedip, dan di salah satu spanduk iklan rumah sakit terpampang wajah seseorang yang sangat familiar. Dirinya sendiri, mengenakan masker dan seragam ojek online, tersenyum, namun matanya kosong. Solihin tidak terkejut. Ia hanya menarik napas, dan melanjutkan perjalanan. Gerbang RSUD terbuka dengan sendirinya begitu motornya tiba. Tidak ada satpam, tidak ada petugas. Bahkan lampu-lampu rumah sakit padam total, kecuali satu, yang menyala dari lantai bawah. Lampu itu memancar dari dalam lorong menuju ruang 07. Seolah memanggil. Motor Solihin meluncur pelan ke pelataran belakang. Tanpa perlu mengarahkan, tangannya mematikan mesin, menurunkan standar, dan melangkah masuk. Suara langkah kakinya bergema di lorong sunyi. Setiap dentingnya seperti bel kematian. Tangga ke lantai bawah menyambut dengan angin yang menderu naik. Ia menuruni anak tangga itu perlahan. Setiap langkahnya membawa ingatan malam-malam sebelumnya kembali. Tawa anak kecil, jeritan perempuan terbakar, suara langkah dari dunia lain. Kini, ia berdiri di depan ruang 07. Pintu besi berkarat itu terbuka sepenuhnya. Tak ada lagi tanda penolakan. Seolah semuanya sudah disiapkan. Di dalam, ruang itu tidak kosong. 4 sosok berdiri di tengah ruangan. Perempuan muda dengan wajah separuh hangus, bocah laki-laki kurus dengan mata sayu, pria tua dengan tubuh rusak, dan seseorang yang baru. Solihin. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah ruangan. Tapi wajah itu lebih pucat, matanya lebih dalam. Sosoknya tersenyum, mengulurkan tangan. Sudah waktunya, kata sosok itu. Kau telah memberi makan kami. Kini kau akan menjadi bagian dari yang dikenang. Tiba-tiba cahaya ruangan berubah menjadi kelam. Dinding runtuh, dan lantai di bawah kaki Solihin membuka, memperlihatkan ratusan tangan kurus yang menjulur dari kegelapan, mencoba meraihnya. Ia berteriak, namun suara itu tenggelam dalam nyanyian lirih para arwah. Solihin, pengantar kami. Kini kau hidangan kami. Kini kau abadi, bersama kami. Tangannya mulai ditarik ke bawah. Tubuhnya melayang perlahan ke dalam lubang itu. Ia menatap ke atas untuk terakhir kalinya. Di sana, ponselnya jatuh dari saku jaket dan mendarat tepat di ambang pintu ruang 07. Layar ponsel menyala satu kali, menampilkan notifikasi terakhir. Order diterima. Terima kasih, Solihin. Dan semuanya menjadi gelap. 3 hari kemudian, pagi itu, RSUD Mulia Sejahtera kembali beraktivitas seperti biasa. Para perawat berjalan tergesa di lorong-lorong, dokter memeriksa pasien, dan satpam baru menggantikan posisi Pak Rasiman yang telah pensiun dini. Namun kehebohan terjadi ketika seorang petugas kebersihan menemukan jasad seorang pria tergeletak di depan pintu ruang bawah tanah yang telah lama ditutup. Jaketnya sobek, helmnya penuh tanah, wajahnya damai. Namun di tangan kirinya masih menggenggam erat sebuah ponsel retak. Di layar ponsel itu tertulis, "Terima kasih, Solihin." Rumor segera beredar. Dia itu driver ojek yang sering nganter makanan tengah malam. Katanya sering datang ke rumah kosong. Ada yang bilang dia nganter makanan ke ruang jenazah yang udah gak dipakai. Namun satu hal yang membuat semua lebih mencekam adalah fakta ini. Tidak ada catatan pasien, karyawan, atau pengunjung bernama Solihin di RSUD dalam 7 hari terakhir. Dan lebih aneh lagi, setiap malam Jumat, satpam jaga malam mencium bau sate dan nasi goreng dari arah lorong bawah tanah.
Kadang terdengar suara motor menderu pelan. Dan di ruang perawat, ponsel mereka bergetar dengan satu notifikasi. Order masuk, pengantar baru dibutuhkan. Di sebuah kota lain, seorang driver ojek online baru saja menerima pesan pertama dari akun anonim. Tanpa foto, tanpa nama. Tolong antar ke RSUD Mulia Sejahtera ruang 07, lantai bawah. Dan seperti Solihin dulu, ia pun menekan tombol, terima. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.